Halo Bedekers. Beberapa waktu terakhir, dunia maya dihebohkan dengan aksi warga berebut salah satu produk susu steril. Banyak mitos beredar mengenai kandungan susu yang dianggap bisa menyembuhkan COVID-19. Klaim ini memunculkan fenomena panik buying di tengah masyarakat dengan memborong habis stok susu steril di supermarket. Nah, selama ini kamu mungkin sebatas minum susu tanpa tahu proses pembuatannya, kan? Bagaimana sih sebenarnya prosesnya? Yuk kita simak sama-sama cara pembuatannya. Siapa nih yang suka minum susu steril dalam kemasan? Untuk menghasilkan susu yang berkualitas, tentunya dibutuhkan jenis sapi yang berkualitas juga. Sapi perah terbaik untuk menghasilkan susu yang berkualitas adalah jenis sapi Friesian Holstein. Meskipun sapi jenis ini berasal dari negara Australia, tapi Friesian Holstein mampu diternakan dengan sangat baik di negara lain kok. Untuk menjaga kualitasnya, sapi-sapi ini harus diperlakukan dan dimanjakan dengan penuh perhatian dan pengawasan, agar sapi-sapi ini juga bisa menghasilkan susu kualitas terbaik. Pemberian pakan juga tak boleh sembarangan ya. Hal ini sangat berpengaruh terhadap kondisi kesehatan si sapi. Jadi, agar mereka tidak diserang penyakit, sapi-sapi ini wajib diberikan pakan yang terbaik. Sama seperti manusia, kandungan nutrisi yang terkandung dalam pakan sapi juga mesti dijaga keseimbangannya. Karena pemberian nutrisi yang tepat dapat meningkatkan produksi dan performa sapi perahan. Salah satu pakan yang sering digunakan oleh beberapa peternakan besar adalah alfalfa high yang telah terbukti sebagai tanaman terbaik untuk menjadi pakan ternak. Karena tanaman ini mengandung protein tinggi, vitamin dan mineral. Pemberian hijauan bervariasi antara 2-3 kali dalam sehari, yaitu sebelum pemerahan sebanyak 60% dan sesudah pemerahan sebanyak 40%. Makan yang banyak ya, Pi. Eits, jangan lupakan faktor-faktor lain seperti soal akses mereka mendapatkan air, lantai yang nyaman untuk mereka beristirahat, hingga udara yang sejuk. Juga yang paling penting adalah memberikan waktu mereka untuk beristirahat yang cukup panjang selama 12-14 jam per harinya. Ingat ya, mereka ini juga makhluk hidup ya, jangan diperah berlebihan. Dan pemerahan yang baik dilakukan dengan cara yang benar dan menggunakan alat-alat yang bersih dan steril. Tahapan-tahapan pada pemerahan susu sapi harus dilakukan dengan sesuai prosedur agar sapi tetap dalam keadaan sehat dan terhindar dari penyakit bakterial yang dapat menurunkan produksi susunya. Setiap 3 kali sehari, sapi siap perah dibawa ke tempat pemerahan susu otomatis. Nama alat yang bentuknya seperti komedi putar ini adalah rotary milking parlor. Proses perpindahan susu dari sapi ke tangki penyimpanan sama sekali tak tersentuh oleh tangan manusia ya. Jadi kamu gak usah khawatir, proses ini akan mengurangi adanya kemungkinan perpindahan bakteri. Dan untuk menghasilkan susu murni yang baik, proses pemerahan dilakukan dengan jeda selama 8 jam. Dalam proses ini, hormon sapi akan merangsang otak untuk mengeluarkan susu. Pemerahan susu pun hanya bisa dilakukan 5-10 menit karena mengikuti kerja hormon sapi perah. Dan setiap ekor sapi mampu menghasilkan susu rata-rata 32,4 liter per harinya. Lalu, bagaimana cara mengetahui apakah susu yang dihasilkan benar-benar berkualitas baik? Sebelum diperah, tim peneliti akan memeriksa sampel susu sapi terlebih dahulu di laboratorium khusus. Tujuannya untuk memastikan susu sapi tidak mengandung mikroba jahat yang merugikan. Usai diperah, susu masuk tahapan faktorisasi atau pengawetan sementara, di mana susu wajib dipanaskan untuk mematikan bakteri di dalamnya. Proses faktorisasi dilakukan selama lebih dari 18 jam. Nah, setelah diperah, susu sapi segar akan masuk ke tahap produksi. Di tahap ini, akan dilakukan proses pengisian atau filling, dan terakhir proses pengemasan. Para karyawan yang bertugas di tahapan ini tak boleh memakai aksesoris saat bekerja, terutama yang mengandung logam. Misalnya jam tangan, cincin, dan anting-anting. Semuanya harus dicopot dulu ya. Mereka juga memakai pakaian khusus serba tertutup. Baju lengan panjang, celana, serta penutup kepala. Semuanya harus benar-benar tertutup. Dan selain itu, kondisi ruangan pengemasan juga dibuat higienis atau bersih dan steril. Baik temperatur udara, kelembapan ruangan, diatur sesuai ketentuan agar proses produksi tetap aman saat dikemas. Nah, di tahap pengemasan ini pula, label produk dipastikan tercantum
seperti nama produk, sertifikasi halal dari lembaga yang berwenang, tanggal kadaluarsa dan kode produksi, nomor izin edar, angka kecukupan gizi, takaran saji, anjuran penyajian dan penyimpanan, komposisi, dan nomor layanan konsumen. Susu yang dikemas dengan menggunakan teknologi aseptik ini bisa disimpan dalam suhu ruang selama berbulan-bulan. Asalkan kemasannya tak rusak atau belum dibuka sama sekali ya. Setiap kemasan aseptik multilapis itu disterilisasi lagi satu persatu secara otomatis sebelum diisi dengan susu. Kemasan aseptik memiliki lapisan kertas, aluminium, plastik sehingga anti bocor dan mampu melindungi isi kemasan dari ancaman bakteri. Nah, kadar gizi susu dalam kemasan juga hampir sama dengan susu murni yang langsung diambil dari sapi, yakni kaya akan protein, lemak, karbohidrat, mineral, gas, dan juga vitamin A, C, dan D. Semua kandungan ini terkemas dalam jumlah yang memadai dan telah dihitung sesuai kebutuhan tubuh. Jadi, minum susu itu jangan kebanyakan juga ya, Bedikers. Cukup sesuaikan dengan takaran penyajian yang tertera pada kemasan. Tapi tenang aja, susu dalam kemasan ini aman kok untuk dikonsumsi oleh semua kalangan, termasuk anak-anak yang berusia di atas 1 tahun sebagai makanan pendamping. Anak remaja yang dalam masa pertumbuhan dan para wanita membutuhkan banyak asupan kalsium untuk memerangi osteoporosis. Susu yang sudah dikemas ini selanjutnya harus melalui tahapan quality control. Susu disimpan dan diinkubasi selama beberapa hari untuk memastikan keamanan kandungannya. Sampel susu kemudian ditinjau kembali kesegarannya, bebas bakteri atau sudah basi. Nah, setelah kualitas produk sudah dipastikan dalam keadaan baik, barulah dilakukan proses pendistribusian, di mana produk susu kemasan ini disebarkan ke berbagai wilayah hingga akhirnya sampai ke tangan kamu. Jadi jangan rebutan susu lagi ya, karena semua orang pasti kebagian kok. Sebelum diminum, pastikan kamu melihat tanggal kadaluarsa yang ada di kemasan ya, Bedikers. Sebaiknya segera dikonsumsi dan dihabiskan setelah kamu membuka kemasannya.